Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Noval dengan NIM B1B121100. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem perpajakan pusat. Slide yang pertama yaitu sistem pajak. Pajak bukanlah sesuatu yang asing lagi di telinga kalangan umum. Hampir semua golongan masyarakat mengetahui pajak, di mana pajak bersifat paksaan, sehingga tidak heran jika gambaran yang mengerikan di benak masyarakat akan muncul ketika menyebut kata pajak. Sehingga bisa dikatakan masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak akan terbayang-bayangi oleh tanggungan karena kita harus membagi hasil yang kita dapat untuk membayar pajak. Apalagi manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau otoritas. Pemerintah yang berada di tingkat nasional dalam suatu negara. Pengertian ini mencakup pajak-pajak seperti pajak pendapatan, pajak pertambahan, nilai atau PPN, dan pajak lainnya yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah di tingkat nasional. Dapat disimpulkan bahwa pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan pemerintah nasional atau suatu negara. Pajak ini biasanya digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah yang bersifat nasional, yaitu pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Slide berikutnya, jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan, usaha gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain dikenakan PPN atas pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah: A. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. B. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. C. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. D. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. E. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu keterlibatan masyarakat. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Tertentu PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB
Pendesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB, perkebunan, perhutanan, pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. 5. Pajak karbon. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Peraturan mengenai pajak karbon diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang disahkan pada 7 Oktober 2021. 6. Bea Materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi, pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Slide berikutnya, cara pemungutan pajak pusat dan contoh pajak pusat yang dipungut. Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni yang pertama, self assessment system. Yang kedua, official assessment system. Yang ketiga, withholding system. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self-assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPH. Selanjutnya, official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak, terutang pada fokus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak official assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiksus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi, bangunan, atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Kemudian, withholding system. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau Fiksus. Contoh, withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Proses administrasi untuk pajak pusat dilakukan beberapa tempat, misalnya seperti kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan penyeluruhan, dan konsultasi perpajakan. Kantor wilayah direktorat pajak, serta kantor pusat direktorat jenderal pajak. Hal ini dilakukan agar proses administrasi yang dilakukan oleh bisa lebih mudah dan lebih praktis karena dapat diselesaikan dalam satu area saja. Baiklah, slide yang berikutnya, jumlah pajak yang masuk ke pendapatan negara. Bisa dilihat dari tabel ini dari Badan Pusat Statistik.
Yang pertama yaitu penerimaan. Bisa dilihat dari tahun 2021 dan 2022 realisasi pendapatan negara cukup meningkat. Apalagi dan bisa dilihat juga di tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan. Yang selanjutnya penerimaan perpajakan bisa dilihat juga di tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan juga. Dan di tahun 2023 mengalami hal yang sama, peningkatan juga. Kemudian pajak dalam negeri bisa dilihat juga tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan juga. Kemudian pajak penghasilan bisa dilihat tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup baik. Kemudian pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di tahun 2021 dan 2022 cukup meningkat, dan di tahun 2023 sangat meningkat juga. Kemudian pajak bumi dan bangunan di tahun 2021 dan 2022 cukup meningkat, dan di tahun 2023 bisa dibilang tambah meningkat. Kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami progres apa-apa, dan tahun 2023 mengalami hal yang sama juga. Kemudian cukai di tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan juga. Kemudian pajak lainnya di tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 mengalami penurunan. Baiklah, itu hasil dari penjelasan dari materi yang tadi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.